Trello merupakan aplikasi project management berbasis web yang digunakan untuk mengatur tugas dan proyek dalam bentuk papan digital dengan mudah dan visual. Untuk mengakses Trello, kita bisa menggunakan aplikasi atau bisa melalui web. Saat ini kita akan mencoba membuka Trello melalui web. Dengan kita ketikkan trello.com, maka kita akan menemukan websitenya. Sebelum kita masuk, kita harus login terlebih dahulu bagi yang sudah memiliki akun. Nah, saya sudah login dan kemudian akan masuk ke halaman seperti ini. Langkah yang pertama, kita harus membuat port terlebih dahulu. Port juga bisa disebut dengan papan atau juga bisa disebut dengan project. Jadi port itu merupakan project-project yang akan kita kerjakan. Di sini saya sudah mempunyai satu port dengan judul tugas penelusuran online. Nah, di dalam port ini terdapat beberapa list yang ingin kita masukkan. Di sebelah sini kita bisa melihat board yang telah kita buat. Jadi kita tahu nih project apa yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang kita coba akan membuka board milik kita. Kita sudah masuk dalam board tugas penelusuran online. Di sini terdapat 4 list, yaitu backlog, to do, in progress, dan done. Nah, kita juga bisa menambahkan list jika kita inginkan, yaitu dengan klik ini. Board juga bisa kita share kepada teman tim kita dengan cara klik share, kemudian kita copy link, kita bagikan kepada teman-teman kita agar kita saling bisa memantau satu sama lain mengenai project yang sedang dikerjakan. Nah, pada bagian ini kita juga bisa melihat aktivitas yang teman satu tim kita lakukan. Selain melihat aktivitas, kita juga bisa melihat komentar yang teman tim kita kirim. Selain itu, kita juga bisa mengganti background pada board kita. Di sini ini foto dan ini color, kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, selain itu juga kita bisa melihat notifikasi dari tim kita. Nah, di sini ada notifikasi baru dari tim saya. Baik, selanjutnya yaitu dalam Trello. Di sini kita lanjutkan, ada di layar ini kita terlihat yaitu ada list-listan yang sudah tertera. Lah, di sini gunanya list-listan itu untuk apa? Yaitu untuk mengisi atau untuk mengetahui rencana-rencana atau project yang akan kita buat, seperti itu. Nah, di sini kita sudah buat, yaitu ada 3, yaitu ada backlog, to do, dan done dengan isinya masing-masing, seperti itu. Ini list ini untuk mengetahui kalau kita itu untuk tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ini untuk membuat list. Di sini caranya itu tinggal klik aja yang di situ, kemudian kita coba yaitu add list. Nah, di sini kita udah buat, kita tulis saja yaitu done 2, seperti itu. Oke, karena ini sudah jadi, sangat mudah untuk menambah list-listan ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk merubah aturan atau merubah urutan yang ada di list-listan yang ada di Trello atau yang ada di layar. Yaitu caranya cukup mudah, tinggal di drag and drop. Nah, di sini drag and drop itu tinggal kita tekan, kemudian kita pindahkan saja gitu dari satu list ke list yang lainnya. Contoh di sini
kita drag yang down, kemudian kita pindahkan ke to do, atau down kita pindahkan ke yang pertama, seperti itu. Jadi di sini drag and drop atau pengaturan list yang ada di Trello disesuaikan dengan keinginan kita dan keinginan tim, sesuai dengan perencanaan masing-masing. Dan selanjutnya di sini ada fitur juga, yaitu fitur power ups. Lah di sini fitur power ups itu gunanya untuk menyambungkan dengan software dan tools biar Trello kita tersambung. Caranya yaitu tinggal diklik kemudian add power ups. Oke. Nah, di sini kita akan dibuka banyak sekali power ups yang bisa kita gunakan, kita sambungkan ke Trello. Oke, di sini ada banyak sekali. Kita bisa juga contoh dengan Google Drive, tinggal kita add saja, kemudian kita akan tersambung ke Google Drive. Selanjutnya kita klik enable, kita coba, karena kita tidak menggunakan sama sekali maka kosong ya teman-teman. Oke, kita silang saja. Selanjutnya ada juga fitur automation, yaitu tinggal kita klik saja di situ automation. Gunanya untuk otomatis lah, seperti itu, sesuai namanya automation, biar otomatis dalam pemindahan. Nah, kita contohkan di sini, yaitu ya, kita contohkan ada di list, kita pilih pengumpulan informasi dan konten. Oke, di situ kita klik dulu, dengan kita pindah dulu ke down, kemudian kita klik edit card, klik, baru kita klik open card. Nah, di sini kita akan terlihat banyak sekali tulisan-tulisan dan fitur. Lah, kita langsung ke automation. Caranya yaitu ketika kita pengen menambahkan, kita tinggal tambah add button saja, kemana arahnya untuk otomatis. Karena kita sudah buat, maka kita akan coba yang tadi down. Di sini kita lihat pengumpulan informasi dan konten down, kemudian kita buka lagi biar pindah ke to do. Oke. Nah, kita lihat telah berubah ke to do, pengumpulan informasi dan konten. Itu yang otomatis. Kalau memang pengen manual, tinggal kita pindah-pindahkan saja, seperti itu, drag and drop ya, disesuaikan. Karena ketika sedikit drag and drop itu mudah ya. Oke, selanjutnya ada fitur filter juga. Di sini filter bertujuan untuk mempermudah pencarian. Oke, kita contohkan di sini Faza. Nah, di Faza ini sedang mengerjakan 2 project, yaitu, kemudian kita contohkan di Silvi ada project juga, kita klik juga ada project juga. Nah, itu gunanya memang untuk mempermudah, memfilter, biar semisal kalau memang banyak sekali project-projectnya, itu mempermudah bagi kita untuk melihat project-project punya tim kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya kita klik yang paling ujung menu, kemudian klik ke activity. Nah, di sini ketika kita udah klik activity, kita bisa terlihat yaitu kegiatan-kegiatan kita atau apa yang kita lakukan di Trello, semuanya tercatat dengan detail di situ. Jadi teman-teman kita, tim kita itu bisa melihat aktivitas apa saja yang ada di Trello, entah itu menambah, mengurangi, atau menghapus, seperti itu. Karena di sini tercatat semuanya untuk mengetahui supaya tidak ada kecurangan dan lain-lain. Gunanya seperti itu. Ini activity yang ada di Trello. Oke, semuanya tercatat tanpa terkecuali di situ. Oke, kita silang, kita sudahi untuk activity ya. Terkait implementasi fitur dasar. Nah, jadi di dalam ini saya bisa mengeditnya. Untuk
Cara mengeditnya, kita klik pojok kanan ini, open card, lalu saya akan memberikan pertama membersnya itu saya sendiri, lalu labelnya di sini sudah ada beberapa nama teman saya langsung klik saja label atas nama saya. Lalu di sini akan saya berikan deskripsi, isinya tentang informasi kontak misal ya, karena task manajemen di Trello ini saya bersama kelompok saya itu memberikan bagian ruang task manajemen ruang belajar. Nah, setelah itu di save. Nah, saya akan memberikan checklist. Checklistnya itu misal testing. Langsung saja diklik. Setelah itu saya memberikan dates atau deadline. Saya akan memberikan deadline pada tanggal 31. Bisa langsung save saja. Nah, setelah itu kita bisa mengupload file atau gambar logo di bagian achievement ini. Saya akan mengupload gambar. Nah, gambarnya semisal ini ya. Nah, setelah itu saya akan memberikan komentar. Nah, di bagian ini komentarnya itu sedang dikerjakan karena akan dikerjakan. Baik, selanjutnya pembuatan automation sederhana menggunakan pattern. Caranya, pilih salah satu card, lalu add button, lalu move card to, tulis nama card dan pilih of the list name sesuai nama cardnya. Selanjutnya, cara mengarsipkan card dan delete permanen card. Pilih edit card, lalu archive, pilih titik 3 di pojok kanan, pilih archive item, pilih card yang diarsipkan, lalu delete permanen. Oke, cukup itu saja cara membuat card di Trello. See you the next video.